Makassar merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki jumlah penduduk sebesar 1,4 juta jiwa dan merupakan kota terbesar di Sulawesi Selatan dengan kepadatan penduduk yang sedemikian banyaknya sehingga rawan terjadinya tindak kejahatan. Banyaknya pertokohan yang berada di kota Makassar dengan fasilitas lahan parkir yang sempit menjadikan peluang penghasilan bagi beberapa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga melakukan manipulasi terhadap retribusi parkir yang ada di kota Makassar. Hal inilah yang membuat kami dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Ilmu Hukum kelas E, kelompok 1 mengangkat judul naskah akademik, pungutan liar terhadap retribusi parkir yang ada di kota Makassar. Salah satu wawancara dengan juru parkir di kota Makassar yang kami jadikan bahan acuan terhadap dari naskah akademik. Pak, sebelumnya nama tak siapa? Firman. Siapa? Firman. Yeah. Usia Pak? 30. 30. Yeah. Sudah punya keluarga? Sudah ya. Sudah punya keluarga nih. Di sini Pak, pendapatan yang kita dapat selama sehari berapa biasa? 200 sampai 200. Ya, Oh, tidak menentu juga dia. Ini Pak, kan ini ada karcis toh, ada karcis. Nah, ini apakah hasil dari parkirta ini kita terima sepenuhnya atau hasilnya nanti ada yang kita setorkan? Iya, ada dari PD parkir kok. PD parkir di store. Iya. Nah, setelah diterima dari PD parkir ini yang disetorkan, apakah itu mencukupi untuk kebutuhan pribadi tak? Wah, iya. Kalau cukup juga. Iya. Cukup ya? Iya. Punya banyak keluarga Kak? Iya, 2. Nah, untuk kebutuhan keluarga bagaimana Pak? Wah, iya, bagi mami cukup gimana? Bagaimana? Cukup-cukup. Iya, betul iya. Tapi peran pemerintah Pak, menurut tak terhadap juru parkir yang ada di kota Makassar bagaimana Pak? Nah, perhatikan je ini juru Oh, iya, parkir, ataukah Baik. tutup mata je terhadap kondisi ini Iya, juru parkir? Iya, paham. Ya, apa lagi? Perhatiannya juga. Iya. Perhatian je Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UINAM ingin mewawancarai tentang retribusi parkir di kota Makassar. Pertama, nama tak? Hendra. Tadi. Iya. Usia. Saya 32. Berapa pendapatan tak yang didapat dalam sehari? Biasa 80. Setengah hari. Karena di sini kan Simpang. Apakah ini karcis tak? Ini ada karcis retribusi dari PAN. Apakah hasil dari parkir ini Anda terima sepenuhnya atau disetorkan? Di store di PD parkir. Pajaknya ada pajak. Memang hari-hari di store. Apakah hasil yang Anda terima setelah menyetorkan hasil parkir mencukupi kebutuhan keluarga? Tergantung orang makan juga. Kalau banyak cukup. Kalau tidak seadanya saja. Menurut tak bagaimana peran pemerintah terhadap para juru parkir yang ada di kota Makassar? Kalau peran juru parkir tidak ada hasilnya karena tidak ada BPJS yang kesehatan tuh. Iya, biasanya kan ada BPJS kesehatan, tidak ada Tunjangannya. tunjangannya. Makasih Pak ini. Iya. Itulah tadi beberapa wawancara dengan juru parkir di kota Makassar yang kami jadikan bahan acuan terhadap naskah akademik. Lalu, bagaimana tanggapan warga kota Makassar terkait pungutan liar dalam retribusi parkir? Mari kita saksikan dengan seksama. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan dan waktunya telah meluangkan karena ini mau diwawancarai oleh kami. Pertama-tama Bapak bisa memperkenalkan diri, nama Bapak siapa dan usia Bapak berapa? Kalau saya Deng Liwang, usia 35 tahun. Deng Liwang. Deng Liwang. Dengan Bapak Deng Liwang, menurut Bapak bagaimana pendapat Bapak terhadap tarif parkir yang tidak sesuai dengan retribusi parkir yang seharusnya? Ya, meresahkan pastinya karena kan sudah tertera di PD parkir, tarif parkir saya seharusnya dibayar. Siapakah yang harus disalahkan terkait pungutan liar yang tidak sesuai dengan pada karcis retribusi parkir tersebut? Apakah pemerintah atau juru parkirnya? Pemerintah harusnya yang kontrol, data mengontrol.
bagaimana peran pemerintah terkait pungutan liar yang tidak sesuai dengan tarif yang tertera pada karcis retribusi? Apakah Bapak mengetahui sesuatu tentang peran pemerintah? Kalau untuk saat ini belum ada pergerakan dari pemerintah. Pertanyaan terakhir Bapak, menurut Bapak faktor-faktor atau hal-hal apa yang membuat terjadinya pungutan liar terhadap karcis retribusi parkir? Kurang kontrol pemerintah atau PD parkir pada lapangan. Sehingga menyebabkan banyaknya pungutan liar terhadap Iya. retribusinya. Baik Pak, terima kasih atas waktu Bapak. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya Marwa, usia 20 tahun. Dari mana Kak? Dari mahasiswa STKS Samalan Raya Makassar. Samalan Raya. Kalau kita Kak, bisa kenalkan diri tak sama usia Kak? Nama saya Sinta, saya mahasiswa STKS Samalan Raya Makassar, jurusan pencitraan sosial. Pencitraan sosial. Mau minta waktu tanya sebentar Kak untuk mengenai retribusi parkir, boleh? Oke, silakan dari saya. Kak, bagaimana pendapat tentang tarif parkir yang biasanya tidak sesuai retribusi, yang ada biasanya 2.000 kan? Biasa ada di tarif karcis itu dari 3.000 tarif, atau ada yang juga sampai 3-4.000. Bagaimana pendapat? Kalau pendapat pasti tidak apa-apa kalau parkirnya tuh kayak resmi begitu, ada parkir khusus. Jangan ada parkir yang namanya parkir liar. Kalaupun parkir liar itu tetapkan juga harganya sekian. Terus juga kalau misalnya ada pengunjung, kita optimiskan kayak seperti ini. Kalau ada pengunjung yang kayak singgah saja tuh tidak usah kita minta lagi. Kalau misalnya masih bentar, tidak usah kita minta lagi. Itu saja sih. Jadi siapa yang harus dikaitkan atau disalahkan terkait dengan misalnya pungutan liar atau retribusi parkir yang tidak sesuai dengan aturan parkir? Sebenarnya kalau dari penataan parkir begini, sebenarnya tanggung jawabnya tempatnya itu. Misalnya kan ada yang kayak Alfamart tuh ada bebas parkir, itu kan sudah tertera bilang bebas parkir, jangan ada lagi parkir liar tuh. Tapi kalau dari yang dia kayak kayak begini, kita lihat sebenarnya ini tugas juga pemerintah dari pengaturan kota tuh diatur bagaimana ini nantinya bagaimana tuh kasihlah daerah parkir gitu, daerah khusus parkir. Berarti setuju itu ada retribusi parkir, tapi mengenai nominalnya itu dengan kalau misalnya parkir-parkir yang ada bebas parkir nggak setuju untuk membayar kan? Ya begitu saja Kak, kalau misalnya tempatnya khusus, misalnya kalau mall atau misalnya Indomaret itu ditetapkan kalau sekian waktunya itu kan ada parkirnya. Tapi kalau misalnya singgah saja atau ada kan misalnya ada yang mau dicari di dalam tapi tidak ada, jangan dipikir bayar begitu. Cuma diperhatikan saja begitu. Kalaupun ada yang pengunjung yang biasanya mau bersedekah itu boleh. Tapi kalau dipaksakan jangan. Kalau tidak ada di peraturannya jangan. Begitu saja. Sebenarnya tuh Kak, ada memang peraturan untuk bayar parkir di tempat, ada peraturan khusus dan umumnya. Cuman ternyata di daerah kita Kota Makassar tuh belum diatur mengenai berapa tarifnya. Jadi menurut Kak, bagaimana pandangan tadi kalau ada yang tempat parkir suki kayak bayar 2.000, 3.000, 5.000 kayak beda-beda nih Kak. Bagaimana pandangan tadi Kak? Sebenarnya bukan hal aneh di sini di Makassar. Iya sih. Cuma berharap saja ke pemerintah untuk peraturan ininya tuh, peraturan kotanya untuk ceritanya dia dilakukan ini. Bukan diatur lah begitu, karena kita kan juga ceritanya di sini bisa jadi korban tuh kalau mau parkir tidak ada ini kan harus bayar segitu, harus segitu. Ya, pemerintah berperan. Iya, pemerintah juga bertanggung jawab kalau masalah parkir liar. Karena kalau para kita aja rakyat biasa itu tidak didengar, pemerintah juga tidak dengar, apalagi kita. Mungkin saya tambahin yang lebih bertanggung jawab itu mungkin lebih pemerintah ya, apalagi sekarang itu parkir bukan cuma orang tua, ibu-ibu, anak-anak. Anak-anak itu di mana anak-anak itu punya hak untuk sekolah, tidak bisa bekerja, tapi parkir itu mungkin pemerintah yang lebih punya tanggung jawab ya, harusnya lebih memperhatikan kayak anak-anak, ibu-ibu dilarang gitu. Sekarang juga mungkin masalahnya yang lebih memprihatinkan itu anak-anak kecil yang masih usia anak sudah parkir, ibu-ibu sementara gendong bayi, kayak miris sekali merasakan. Mereka disuruh di jalanan. Iya betul sih Kak. Bagaimana itu Kak menurut Kak, semisal ada tempat parkir toh tidak ada karcisnya, sebenarnya kita tidak diperbolehkan untuk membayar toh, tapi bagaimana kalau yang kayak ada anak-anak, ibu-ibu yang gendong bayi yang langsung datang di dekat Kak minta uang Kak parkirnya padahal tidak ada karcisnya Kak? Kalau itu pandangan kami sebagai anak kesejahteraan sosial itu baik itu parkir, pengemis kan semuanya sama, itu tidak boleh untuk memberi uang karena sama saja kita mengambil haknya. Harusnya kita memberikan peluang, harapan begitu. Makanya kalau jurusan kami itu untuk parkir liar atau anak-anak jalanan itu usahakan tidak usah memberi yang namanya uang.
Jangan memberi mereka simpati, justru mereka kan ketergantungan ceritanya. Ya, itu saja anak jalanan yang sudah ceritanya direhab diambil oleh Satpol PP, diantar ke Dinsos, perlindungan anak. Itu ketika mereka dikembalikan ke rumah, itu kembali lagi ke jalanan. Kenapa? Karena juga dari faktor keluarga. Kadang-kala dia mengemis karena ibunya juga mengemis, bapaknya juga mengemis, anaknya juga mengemis. Harusnya kan kesadarannya dari orang tua turun ke anak-anaknya, tapi ya kembali lagi mungkin karena ini juga berkaitan dengan dan pemerintah yang tidak terlalu menekankan tentang itu. Berarti di sini Kak, pemerintah yang harus turun tangan langsung mempertegas kayak dari segi ekonominya, dari peraturannya sendiri nih Kak. Gitu ya. Saya Kang Stam. Oke. Berdasarkan hal tersebut, begitu diperlukannya undang-undang khusus terkait pungutan liar dalam retribusi parkir yang ada di Kota Makassar demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan kepastian hukum.